Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PAT, penilaian akhir tahunan untuk kelas 7 Matematika SMP. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah, nah ini soal yang pertama ini tentang perbandingan. Ya, masih tentang perbandingan. Oke, sekarang kita jawab. Di sini matematika dan IPA, kita ambil pemisalan. Matematika itu kita misalkan dengan M, IPA itu kita misalkan I. Maka matematika berbanding IPA itu adalah 5:4, di mana matematika itu adalah 5 dan 4 itu adalah untuk IPA. Maka kita langsung cari nih, IPA-nya berapa? I sama dengan berarti, karena yang ditanyakannya IPA, berarti IPA itu 4. 4/5 dikali berapa? 40. 40 dibagi 5, 8. 8 kali 4, 32. Berarti jawabannya adalah 32B. Oke. Sekarang kita langsung ke nomor 2. Pada peta dengan skala 1:450, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tergambar dalam ukuran 8 cm dikali 6 cm. Luas lapangan tersebut sebenarnya adalah, nah ini masih tentang perbandingan juga, tapi materinya materi skala pada peta, jarak sebenarnya ataupun jarak pada peta. Ya. Oke, sekarang kita jawab. Yang ditanyakan adalah luas. Maka sebelum kita mencari luas sebenarnya, kita cari dulu panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa. Kita cari panjang sebenarnya. Di sini panjang pada petanya 8 cm, berarti untuk mencari panjang sebenarnya itu 8 dikali 450. Panjang pada peta dikali skala 3600 cm. Karena dalam jawaban ABCD-nya ini adalah satuannya meter, maka kita rubah cm ke dalam satuan meter. Maka dari cm ke meter, iya, dibagi 100, berarti 36 meter. Nah, panjang sebenarnya sudah diketahui nih, 36. Kita cari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya berapa? 6 dikali 450. Ya, dikali skala peta. Berapa? 2700 cm. Nah, satuannya kita rubah juga ke dalam satuan meter. Nah, dibagi 100. Coret nolnya 2, berarti 27 meter. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui luas lapangan tersebut sebenarnya itu, maka 36 panjang sebenarnya dikali 27 lebar sebenarnya. Ya, berapa? Iya, 972 meter persegi. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditiup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah titik-titik. Nah, di sini 14 botol dalam waktu 84 detik. Nah, 2 menit ini berapa yang dihasilkannya? Banyak botolnya berapa nih? Oke, sekarang kita jawab. Banyak botol tadi berapa? Kemudian waktu. Nah, ini kita ambil dulu diketahuinya, cari dulu diketahuinya. Banyak botol, 14 botol dalam waktu 84 detik. Kemudian dalam waktu 2 menit ini berapa botol X? Ya, ini botol X. Maka ini adalah perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Maka kita langsung saja. Ini kita rubah dulu, sorry ya lupa. Kita rubah dulu ke dalam satuan detik supaya sama. Ini kan yang atas 84 detik, ini menit. Maka dirubah 1 menit itu adalah 60. Berarti 60 kali 2 120 detik. Oke. Kita langsung jawab. Maka di sini 14 per X sama dengan 84 per 120. Ya, kita kali silang nih. Kali silang saja.
84 dikali X, 14 dikali 120. Ya. Atau kita boleh diperkecil. Nih dibagi. Ya, diperkecil dengan 12. 84 dibagi 12 dapat 7. 120 dibagi 12 dapat 10. Nah, setelah ini kan gampang kalau setelah diperkecil. Ya, kalau langsung kalikan 84 kali X, 14 kali 120 itu akan lama. Ya, atau lama tidak tapi panjang caranya. Ya, ini diperkecil, maka 10 dikali 14 140, 7 kali X sama dengan 7X. Nah, seperti ini kan gampang. Maka di sini X-nya itu adalah 140 dibagi 140 dibagi 7. Ya, 14 bagi 7 2. Nolnya 1, berarti 20. Jawabannya adalah 20 botol B. Oke, lanjut ke nomor 3. Sorry, nomor 4. Tadi nomor 3 udah. Diketahui 6 dibagi dalam kurung A ditambah 2 sama dengan 9 dibagi dalam kurung 2A negatif 1. Nilai A. Oke, sekarang kita cari nilai A. Jawab. Ini bagi ini kita ambil atau rubah menjadi per. Ya. 6 dibagi A plus 2 sama dengan 9 dibagi dalam kurung 2A negatif 1, kita rubah menjadi per 6 per A ditambah 2, kan sama saja ya, dibagi dengan per itu sama saja, sama dengan 9 per 2A negatif 1. Nah, setelah ini kita langsung kali silang saja. 6 dikali dengan 2A negatif 1, 9 dikali dengan A plus 2. Oke, kita langsung kalikan. 6 kali 2A, 12A. 6 kali negatif 1, negatif 6. Sama dengan 9 kali A, 9A. 9 kali 2, plus 18. Setelah ini kita kumpulkan yang memiliki variabel dengan memiliki variabel. Dengan yang tidak ya, dengan yang tidak lagi. 12, ini pindah 9 ke sini. Pindah jadi negatif. Berarti 12 dikurangi 9A. Ya, yang ini 18, ini 6 pindah ke sini, berubah menjadi positif. 18 ditambah 6. Nah, 12A ditambah 9, dikurangi 9A, berapa? Iya, 3A. Sama dengan, berapa ini? 24. Maka A sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah B. Ya, harusnya di sini B ya, 8. Oke, kita langsung ke soal berikutnya, nomor 5. Di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3 berbanding 8. Wah, ini teman-teman harus merubahnya nih. Juga harus menghitung satu-satu nih. Yang A, yang B, yang C, yang D. Oke, kita hitung dari yang A dulu. Jawab. 18 cm berbanding 4,5 desimeter. Oke. Karena di sini satuannya berbeda, ini cm, ini desimeter, maka kita rubah dulu ke dalam satuan yang sama. Oke, kita rubah ke dalam satuan cm. Maka 18 cm sama dengan 45. Dari mana 45? Desimeter ke cm itu kan 10. Maka 4,5 dikali 10, 45. Nah, lalu setelah ini kita bagi nih dengan 9. 18 dibagi 9 dapat 2. 45 dibagi 9 dapat 5. Sama tidak perbandingannya? Beda. Berarti yang A salah. Oke, kita langsung ke yang B. 1/4 jam sama dengan 2/3 jam. 1/4 jam sama dengan 2/3 jam. Nah, ya. Nah, kita langsung di disamakan. Ya, disamakan. Dikali dengan 6. Ya, dikali dengan 6. Nah, ini bukan 1/4 ya, harusnya 1/2. Ya, harusnya 1/2, ini bukan 1/4. Oke. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5.
Di antara perbandingan di bawah ini, yang senilai dengan 3/8 adalah titik-titik. A 18 cm, 4,5 desimeter. Nah, ini perbandingannya. Perbandingan yang sama dengan 3,8. Yang mana nih? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Maka kita harus mencari satu-satu nih. Yang A sama tidak, yang B sama tidak, yang C sama tidak, yang D sama tidak. Ya, oke. Sekarang kita langsung ke yang A dulu nih. 18 cm berbanding 4,5 desimeter. Ini satuannya beda, ini desimeter, ini cm. Kita samakan dulu agar bisa diperkecil. Ya, 18 cm sama dengan berbanding 45 cm. Dari mana 45? Dari desimeter ke centimeter. Berapa? 10. Berarti 4,5 dikali 10, 45. Nah, setelah ini kita perkecil nih, dibagi dengan 9. 9 dibagi 18 dibagi 9, 2 cm. 45 dibagi 9, 5 cm. Sama tidak perbandingannya? Beda. Ya, ini 2 berbanding 5, ini 3 berbanding 8. Berarti yang A salah, bukan. Oke, sekarang kita yang B. Setengah jam ini berbanding ya, bukan sama dengan. Setengah jam berbanding 2 per 3 jam. Oke. Kita kali dengan 6. Kita kali dengan 6. Setengah jam berbanding 2 per 3 jam, kita kali dengan 6. Maka setengah dikali 6, 6 dibagi 2 dapat 3 jam. Ya, kemudian 6 dibagi 3 dapat 2, 2 kali 2, 4. Nah, berarti perbandingannya 3 berbanding 4. Sama tidak? Beda. Berarti yang B juga salah. Oke, sekarang kita langsung ke yang C. 3 minggu berbanding 49 hari. Oke. Maka 3 minggu berbanding 54 hari. Ini beda. Ya, satuannya beda. Ini minggu, ini hari. Kita rubah dulu nih ke dalam hari. Nah, 3 minggu itu berapa hari? 1 minggu 7 hari, berarti 3 kali 7, 21 hari. Nah, ini udah sama nih. 21 berbanding 54. Perkecil. Kita dibagi dengan 3. 21 bagi 3 dapat 7. 54 bagi 3, 18. Berarti perbandingannya 7 berbanding 18. Sama tidak? Beda. Nah, yang C salah. Berarti sudah jelas. Jawabannya yang D. Tapi kita cari dulu nih. Ya, otret dulu. 750 gram berbanding 200 ons. Nah, ini juga beda nih satuannya. Yang 1 gram, yang 1 ons. Maka kita rubah samakan ke dalam bentuk yang sama. Nah, yang ons kita rubah ke dalam satuan gram. Ya, turun berapa? Turun 2, berarti dikali 100. 20 kali 100, 2.000. Nah, kita langsung samakan nih. Ya, samakan. Ini 750, ini 2000. Nah, kita rubah. Nolnya coret 1. Ini 0 coret, 0 coret. Berarti ini 75, yang ini tinggal 200. Oke, kita bagi dengan 25. 75 dibagi dengan 25 dapat 3. 200 dibagi 25 dapat 8. Berarti 3 gram berbanding 8 gram. Betul jawabannya. 3 berbanding 8, 3 berbanding 8. D. Oke. Kita langsung ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, ini ada tabel, ini banyak sepatu, 60. Ini banyak sepatu 60, kemudian waktu pengerjaannya 24 hari, 60 sepatu, 60 pasang sepatu. Nah, ini berapa hari? 75 pasang, ya. Tabel di samping menunjukkan waktu yang dibutuhkan seorang perajin untuk membuat sepatu. Berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 75 pasang sepatu? Oke, kita jawab. Nah, ini perbandingan, ya. 60 berbanding 24, ini karena perbandingan senilai. Ya, sama dengan 75 berbanding X. Oke, langsung kita coret atau kita kalikan 60 kali X, 60X, 75 dikali 24 sama dengan berapa? 75 kali 24. Iya, 1800. Ya, 1800. Nah, kemudian X berarti 1800 dibagi 60. Maka nolnya kita coret 1, nolnya kita coret 1. 18 dibagi 6, 3. Sisa 01, berarti 30 hari. Berarti jawabannya adalah yang D, nomor 6. Oke,
Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, ini masih yang tadi ya. Oke, seorang penjual mie ayam mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga mie ayam adalah 10.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar 5%, maka berapa porsi yang terjual pada hari itu? Nah, ini tentang kerugian. Ya, sudah masuk ke dalam bunga, kerugian, untung, ya materinya. Oke, kita jawab. Jawab kerugiannya. Ya, kerugiannya 1 juta dikali 5%. Ini kan modal awalnya kan 1 juta. Ruginya 5%. Berarti 1 juta dikali 5%. 5% itu berapa? 5 per 100. Ya, maka 1 juta dikali 5 per 100. Nolnya kita coret 2, nolnya kita coret 2. Berarti berapa nih? 5 kali 10.000 berarti 50.000. Oke. Nah, baru kita bisa nih menghitung porsi yang terjualnya. Maka di sini 1 juta dikurangi 50.000 kerugian, ya dibagi 10.000. Nah, 1 juta dikurangi 50.000 berapa? 950.000 dibagi 10.000. Nolnya kita coret 4, nolnya kita coret 4. Berarti berapa porsi? 95 porsi. Jawabannya C. Oke. Kita langsung ke soal berikutnya, nomor selanjutnya, nomor 9. Nah, ini masih sama perbandingan. Perhatikan tabel di samping, di atas ya, bukan di samping, menunjukkan pasangan nilai X dan Y yang membentuk perbandingan berbalik nilai. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya perbandingan senilai. Tentukan nilai M. Nah, nilai M-nya berapa nih? Ya. Oke, kita jawab. Di sini X dikali Y1, kemudian X2 dikali Y2. X1-nya di situ adalah 8 dikali 18. Ya. Ini sorry, langsung ada jawabannya munculnya. 8 dikali 18 kita buktikan. Kemudian X2-nya di sini ada 9 dikali M. Ya. 8 dikali 18 sama dengan 144 dikali 9M. Ya, berarti 144 dibagi dengan 9 sama dengan M. Berapa nih? Iya, 16. Berarti jawabannya adalah yang D. Sudah ada tadi ya checklist. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Toko busana rapih menjual sebuah baju dengan harga 75.000. Dari penjualan itu ternyata mampu memperoleh keuntungan 25%. Harga pembelian baju tersebut berapa? Nah, jadi si yang punya toko ini dia menjual bajunya ini dengan 75.000. Ya, keuntungannya 25%. Nah, harga pembelian baju itu berapa nih? Nah, oke. Kita jawab. Di sini kita cari harga beli. Ya, harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah 25. Dari mana 25? 25%. Ya. Dikali 75.000, yaitu harga jualnya. Harga jualnya 75.000. Oke. Ini kita tambahkan 100 tambah 25, 125, berarti 100 per 125 dikali 75.000. Kita perkecil dibagi dengan 25. Ya. 125 dibagi dengan 25 dapat 5, 75 dibagi 25 dapat 3. Ya. Nah, berarti 3 dikali 100, 300 tambah nolnya 3. Berarti 300.000 per 5. Ya, 300 per 5. 300.000 per 5. 30 dibagi 5, 6. Berarti 60.000. Jawabannya adalah C. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Seorang pedagang mengeluarkan 2.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jadi ini modal, ya modal awalnya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%,
maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah berapa? Ya, 10% keuntungannya. Oke, kita jawab nih. 10%-nya berapa nih? Berarti 10/100 dikali 2.500.000. Ya, nolnya kita coret 2, nolnya kita coret 2. Berarti 25.000 dikali 10. Berarti 250.000. Nah, ini 10%-nya keuntungannya. Ya, keuntungannya. Maka besar pendapatannya pada waktu itu berapa nih? Ya, kita hitung saja harga besar pendapatannya berapa. Maka 2.500.000 ditambah 250.000. Maka jawabannya adalah 2.750.000. Jawabannya D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Seorang pedagang kelinci memperoleh hasil penjualan 432.000. Dari penjualan itu ia rugi 10%. Besar modal pedagang kelinci tersebut berapa? Nah, ini hasil penjualannya dapat segini, kerugiannya 10%. Modal awalnya berapa pedagang kelinci tersebut? Oke, kita jawab. Modal awal. Nah, berarti 100/100 dikurangi 10. Kalau tadi yang pertama keuntungan ditambah, kalau kerugian dikurangi. Ya, kurangi 10%. Nah, karena kerugiannya 10%. Oke, berarti berapa nih? 100 dikurangi 10 berarti 90, berarti 100/90 dikali 432.000. Kita coret nolnya 1, coret nolnya 1, maka setelah dikalikan hasilnya adalah 480.000. Ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah balok. Garis yang sejajar dengan AB. AB, ya kalau sejajar dengan AB, kalau tidak CD, CD di sini tidak ada. EF, nah ada nih. Berarti jawabannya adalah C. Kalau enggak EF, HG atau GH. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Yang merupakan sudut lansip. Nah, yang mana saja ya sudah jelas. Yang I1, ya kemudian I4. Nah, ini siku-siku, ini tumpul. Berarti jawabannya I1 dan I4D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 15. Berdasarkan gambar di samping, berapakah nilai A? Nah, ini nilai A berapa nih? Oke, kita jawab. Sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180. Ini ketika dijumlahkan sudutnya maka harus 180. Ya. Maka sudut AOC di sini 5A ditambah 60 ditambah 3A. Nah, kita buang nih dalam kurungnya. Maka 5A ditambah 60 ditambah 3A. Nah, yang sama variabelnya kita jumlahkan. 5A ditambah 3A, 8A ditambah 60 sama dengan 180. Nah, berarti ini pindah ke sini, dikurangi 180 dikurangi 60 karena pindah. Berarti 180 dikurangi 60 sama dengan 8A. 8A sama dengan 120. Nah, 120 dibagi 8 sama dengan 15. Berarti jawabannya adalah yang A.